Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pergunu, Pak. Nah, ini mau silaturahim yang pertama, yang kedua mau menuntut ilmu di kebun Bapak. Ya, kita sama-sama belajar lah. Pak, ini buahnya kok besar-besar, Pak ya? Juga banyak, padahal pohonnya juga hanya kecil. Ini cara merawatnya bagaimana, Bapak? Yang pertama, buah banyak itu tergantung varian tanamannya. Secara genetis dia memang genjah istilahnya. Kita bisa pilih varian-varian yang genjah seperti jambu madu Delhi, atau yang baru-baru ini ada itu lilin hijau, itu juga genjah. Kalau pingin yang warna merah, bisa lilin merah, itu juga genjah. Itu yang saya tahu itu. Kalau pingin buahnya banyak. Kalau pingin manis, ya cari varian yang manis saja. Madu termasuk standar manis. Yang lain yang manis juga ada cincalo, ada tong samsi namanya, ada kiocok juga. Itu juga varian-varian yang manis. Bapak tanya lagi, berapa waktu yang dibutuhkan dari dari bunga sampai panen? Jadi ngitungnya itu mulai dari bunganya rontok benang sari. Jadi udah hilang bulu-bulunya, itu dibungkus. Setelah dibungkus itu kita nunggu sekitar 40 hari. Ya bisa kurang, bisa lebih, tergantung varian dan pupuknya juga. Kurangnya paling 35 hari itu udah matang, itu udah cepat, 30 sampai 35 hari. Lambat-lambatnya itu ya 45 hari. Ya, tapi standarnya saya ambil tengah-tengah 40 hari. Yang 11 itu sudah 40 hari itu, tapi kalau yang 11 ini baru 30-an hari. Ini masih banyak yang mentah kalau dekat saya ini. Kayak gini kok enggak rontok, Pak ya? Ya, sebagian tetap rontok. Kan perawatannya itu, jadi kalau perawatannya itu dilakukan sortir dari awal. Bunga-bunganya itu yang sedang berbunga kan dilakukan sortir 3-3. Jadi per klaster itu 3. Ini 3, ya. Ini sengaja ada yang dibikin lebih dari 3, bahkan banyak, untuk bahan edukasi saja. Jadi kalau terlalu banyak gini, matangnya lama pertama. Kemudian yang kedua, ya ukurannya kurang besar, manisnya juga kurang. Jadi perlu dikurangi untuk memaksimalkan kualitasnya. Ya kayak semangka itu kadang kan malah satu pohon satu buah. Kalau ini satu pohon masih banyak buah. Kalau ini Pak, di pot kayak gini, ini cara nyiramnya, cara pemupukannya bagaimana Pak? Kalau di pot itu cara siram terbaik adalah dengan cara tetes, irigasi tetes. Jadi kita pasang itu selang pakai tetes infus, kita setel 10 detik itu netes sekali misalkan. Itu bagus, terutama ketika berbunga. Jadi untuk menghasilkan buah yang besar seperti ini, kuncinya ada di penyiraman saja. Itu saya penyiraman kalau ngejar besar ya, ukuran besar. Tapi kalau ngejar manis itu di pemupukan. Ya, jadi mulai dari bunga masih kecil itu warna merah-merah sampai 7 hari sebelum panen itu full air. Dari pagi ya, pagi sampai sore full air, baru nanti kerannya dimatikan. Nggak masalah kalau di pot, nggak masalah karena airnya langsung turun ke bawah. Atau kalau pakai siram biasa, misalkan nggak bisa nginstal itu irigasi tetes, bisa disiram. Kalau pagi siram yang banyak, nyiramnya minimal 2 kali. Pagi siram yang banyak, nanti sore siram dikit nggak apa-apa, asal permukaannya basah saja. Tapi kalau pagi wajib banyak. Kalau bisa ditambah kayak gini, ini kan 1,5 liter, 2 botol. Jadi pagi nyiram banyak, ini masih ngisi yang ini biarkan menetes, kasih lubang kecil. Oh, itu ada lubangnya Pak ya?
ada lubangnya. Kecil sekali. Ini sampai siang habis, pagi diisi, siang habis, nanti sore siram lagi. Itu kalau nggak punya irigasi tadi. Sedikit continue turunnya Pak ya. Karena untuk membesarkan buah itu butuh air yang banyak dan istiqomah istilahnya. Terus menerus tiap hari itu harus ketersediaan airnya harus ada. Itu untuk besar. Untuk pupuk Pak, saat ini kan ya sulit dan juga mahal yang digunakan Pak. Iya. Jadi barokahnya berkat mahalnya pupuk, petani sekarang mulai bikin pupuk sendiri. Ya belajar meskipun nggak bisa mandiri 100%, ya paling tidak beberapa persen bisa ngirit pupuk lah. Untuk pertumbuhan mulai tanam dari bibit, itu pupuknya yang mengandung unsur makro dan mikro lengkap. Unsur primer NPK, nitrogen, terus fosfat dan kalium. Itu 3 unsur primer harus terpenuhi. Itu bisa kita gunakan kotoran kambing seperti ini. Ini kotoran kambing yang udah nggak berbau, atau kotoran ayam yang sudah nggak berbau juga. Bisa dikombinasikan itu dua pupuk itu, kotoran ayam dan kotoran kambing. Ya, ditabur di atasnya. Terus biasanya kita kan butuh unsur asam amino atau apa. Nanti kita bikinan pupuk sendiri pakai PSB istilahnya. PSB itu fotosintesis bakteri. Bakteri yang kerjanya itu ketika kena sinar matahari membantu proses fotosintesis daun. Itu bahannya juga murah, itu bisa pakai telur kiong. Hama di sawah itu bisa jadi pupuk. Oh, di caranya? Ya caranya itu telur dihaluskan, dicampur micin, kemudian dimasukkan ke botol, dijemur sampai warnanya merah nanti. Nah, itu cara bikin pupuk murahnya. Tapi kalau belum bisa bikin pupuk kayak gitu, bisalah NPK campur pupuk kandang. Kemudian untuk membuahkan ini dikasih MKP. MKP itu NPK yang tidak mengandung N. MKP itu monokalium fosfat, hanya P dan K saja. Kita tinggalkan N ya untuk merangsang tumbuhnya bunga. Di toko-toko tani ada Pak itu? Iya, di toko pertanian ada. Itu ada itu apa? Nanti bisa dikombinasikan dengan PSB itu juga atau pupuk cair yang lain. Jadi limbah di dapur itu juga bisa dibikin pupuk. Ada nasi, ada sayur basi, ada susu bayi yang nggak keminum misalkan, itu juga bisa ditampung jadi satu, dicampur bakteri nanti terurai, bisa kita siramkan campur air, efektif. Ini pun gitu. Jadi ada buah misalkan ada nangka busuk nggak kemakan, masukkan ke tong. Ada pisang satu tandan nggak kemakan, misalkan pisang itu yang nggak enak itu apa, pisang kelutuk yang bijinya banyak, nah itu bisa dibikin pupuk. Atau buah-buah di pasar yang nggak kemakan, yang busuk itu juga bisa dari buah menjadi pupuk. Cukup di tong aja nanti, terus berapa lama harus nginep di tong itu? Kalau udah jalan itu cepat, tapi kalau mulai dari awal ya sekitar 1 bulan baru bisa. Nanti ditambah lagi, tapi tiap hari juga bisa diambil itu pupuknya. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Pergunu Tayu juga bisa memetik ilmunya dan dipraktekkan di rumah-rumah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Saya ucapkan selamat mencoba dan semoga berhasil. Selamat menanam, merawat, dan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.